Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Warisan iman bisa rusak tanpa kita sadari. Sahabat, saya mau mulai dengan satu pertanyaan bagi kita semua. Kenapa ada anak-anak dari keluarga Kristen yang justru menjauh daripada Tuhan? Padahal orang tuanya aktif bergereja, orang tuanya rajin melayani, bahkan orang tuanya mungkin seorang pemimpin rohani. Kita hidup di zaman di mana gereja makin besar, pelayanan makin canggih. Tetapi ironisnya, warisan iman justru semakin rapuh. Coba kita lihat hari ini, anak-anak muda banyak yang kehilangan arah. Nilai-nilai rohani mulai mereka kompromikan. Bahkan beberapa kegiatan dosa dianggap sebuah hal yang biasa. Pertanyaannya, apa yang salah? Hari ini kita belajar dari satu kisah yang keras, jujur, dan mungkin menyakitkan. Dari kitab 2 Raja-Raja 15 ayat 8 sampai 12 tentang hidup seorang raja yang tidak hanya gagal secara pribadi, tetapi ia mewariskan kerusakan rohani kepada generasi berikutnya. Sahabat, bagian ini terjadi di kerajaan Israel Utara di masa yang sangat tidak stabil saat itu. Secara politik mereka kacau, secara moral hidupnya mereka menurun, secara rohani mereka menyimpang. Zakaria adalah raja dari keturunan Yehu. Secara historis ini penting karena Tuhan pernah berjanji bahwa keturunan Yehu akan duduk di tahta sampai generasi keempat. Dan Raja Zakaria adalah generasi terakhir. Artinya, ini adalah akhir dari satu garis keturunan yang pernah dipakai Tuhan. Tetapi, apa yang terjadi? Alkitab berkata, Zakaria melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti nenek moyangnya. Ini bukan dosa baru, ini dosa lama yang kemudian diwariskan. Dalam kajian teologis historis, ini disebut pola dosa dinasti, di mana kegagalan rohani tidak berhenti, tetapi diturunkan, diwariskan. Dan perhatikan, dalam konteks geopolitik saat itu, kerajaan Israel sedang berada di bawah tekanan kekuatan besar seperti Asyur. Ketika tekanan eksternal meningkat, justru mereka tidak kembali kepada Tuhan, tetapi semakin kompromi. Dan hasilnya, kudeta. Raja Zakaria dibunuh, kekuasaan direbut. Sahabat, ini bukan sekedar politik. Ini adalah akibat dari kerusakan rohani yang sistemik. Mari kita lihat kalimat kunci seperti yang dilakukan nenek moyangnya. Ini sebuah kalimat kunci. Kalimat ini dalam struktur bahasa Ibrani menunjukkan kontinuitas atau keberlanjutan yang disengaja. Artinya bukan tidak tahu, bukan tidak sadar, tetapi Zakaria memilih untuk melanjutkan dosa yang sama. Dan kalimat berikutnya, tidak menjauh dari dosa Yerobeam. Ini penting. Dosa Yerobeam adalah menciptakan sistem ibadah yang salah, tetapi tetap terlihat rohani.
Jadi ini bukan ateisme, ini adalah agama yang menyimpang. Tujuan penulis kitab ini sangat jelas, mau menunjukkan bahwa kehancuran Israel bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena umatnya terus mewariskan ketidaktaatan. Dalam ayat 12 ditegaskan, firman Tuhan tetap tergenapi. Artinya apa, sahabat? Bahwa di tengah kegagalan manusia, Tuhan tetap berdaulat. Sahabat, dari bagian ini kita belajar 3 kebenaran yang patut kita ingat. Yang pertama, iman yang tidak diperbaharui akan menjadi warisan yang rusak. Iman tidak bisa hanya diwariskan, iman harus dialami secara pribadi. Kalau hanya tradisi tanpa perjumpaan dengan Tuhan, maka generasi berikutnya hanya mewarisi bentuk tanpa kekuasaan. Hal yang kedua, dosa yang ditoleransi akan menjadi pola generasi. Raja Zakaria tidak menciptakan dosa baru, dia hanya melanjutkan dosa-dosa yang lama. Sahabat, apa yang kita toleransi hari ini akan menjadi standar anak-anak kita besok. Kalau kita kompromi, mereka akan menganggap itu normal. Hal yang ketiga atau yang terakhir, Tuhan tetap setia meski manusia gagal. Ini kabar baiknya, bahwa di tengah kerusakan, firman Tuhan tetap berjalan. Artinya apa? Harapan itu tidak pernah hilang. Selalu ada kesempatan untuk memutus mata rantai. Jadi, sahabat, kisah ini bukan hanya tentang Raja Zakaria. Ini juga tentang kita. Kita semua sedang membangun warisan kita masing-masing buat generasi selanjutnya. Pertanyaannya, warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan? Apakah iman yang hidup atau sekedar rutinitas? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan bukan soal tradisi, tetapi sebuah kelahiran baru. Hari ini Tuhan mengundang kita. Jangan hanya menjadi generasi penerus, jadilah generasi pemutus rantai dosa. Pesan kunci kita sederhana. Jangan wariskan kebiasaan, wariskan perjumpaan dengan Tuhan. Mulai dari diri kita, mulai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, kami datang dengan kerendahan hati. Kami sadar, seringkali kami hanya menjalani iman sebagai rutinitas, bukan sebagai hubungan yang hidup dengan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami tanpa sadar mewariskan kompromi kepada anak-anak kami, kepada generasi kami. Hari ini kami mau berubah. Kami mau memutus rantai dosa. Pulihkan hati kami, nyalakan kembali kasih kami kepadamu. Biarlah hidup kami menjadi warisan yang benar, warisan iman yang hidup, yang membawa generasi berikutnya semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.